Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas 10 MIPA 3 akan mempresentasikan materi kami yaitu bab 1 dengan judul Nilai-nilai Pancasila dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Negara. Saya Nada Tanisa sebagai ketua. Saya Abu Hidayat. Saya Naura Syafarifah. Saya Rani Humaira. Mohon maaf sebelumnya, ada salah satu anggota kami tidak dapat hadir pada video kali ini, yaitu bernama Syifa Ramadhani Harahap. Dan untuk materi kali ini kami mengambil topik penyakit gagal ginjal akut. Nah, sebelum masuk ke video, izinkan kami untuk menyanyikan lagu nasional dulu dengan judul Bagimu Negeri. Pasangan suami istri Muhammad Sufyan Sauri dan Nur Amala akan melayangkan somasi kepada Presiden Joko Widodo pada hari ini, Senin 14 November 2022. Somasi ini untuk menekan Badan POM dan pihak perusahaan farmasi terkait agar bertanggung jawab atas meninggalnya anak mereka Muhammad Ali Subadar Hidayatullah yang berusia 1 tahun akibat gagal ginjal akut. Untuk membahasnya, kami sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Wakil Ketua Badan Pelindungan Konsumen Nasional RI, Mufti Mubarak, dan kuasa hukum ayah korban Muhammad Soleh. Sebenarnya yang utama adalah pemerintah gitu loh, karena memang kasus ini melonjak luar biasa dan kemudian sudah ada penyebabnya. Kami Ketua Tim Pencari Fakta tentu sudah mengungkap beberapa fakta, Bu Eva, Mas Soleh. Yang pertama, hampir dipastikan bahwa penyebabnya adalah karena racun sirup. Saya sebut racun sirup sekarang lebih progresif karena memang ini racun kan gitu yang dimasukkan ke dalam sirup dan kemudian menyebabkan kematian hampir 200 lebih sekarang, dan tentu data IDE kemarin 1.200 cukup banyak sekali, dan tentu class action akan dilakukan oleh masyarakat karena menunggu pemerintah yang sangat lambat. Saya setuju dengan Mas Soleh tadi, gagal paham, gagal bertindak dan sebagainya, karena memang ini domain pemerintah sebenarnya. Karena yang pertama adalah kasus ini sebenarnya kalau sejak awal dilakukan, pemerintah kemudian meminta maaf dan kemudian bertanggung jawab dan menyatakan status pemerintah kemudian mengambil alih untuk ganti rugi atau kompensasi, maka sebenarnya masyarakat dengan agak sedikit lega kan gitu. Dan yang kedua tentu menarik obat itu tidak segampang menarik yang barang-barang biasa, karena ini barang yang sudah ratusan puluhan tahun dikonsumsi masyarakat sehingga sulit sekali. Dan tentu dari kepolisian sudah jelas bahwa ini ada obat oplosan, sirup oplosan, dari BPOM juga mengatakan ini ada oplosan, dan dari pemerintah juga mengatakan seperti itu. Maka bisa dikatakan bahwa penyebab utamanya memang karena racun dari sirup kan gitu, dan ini menyebabkan kematian. Sementara sampai hari ini belum ada tindakan apapun dari pemerintah, minta maaf misalnya itu belum ada, kemudian status juga belum ada. Maka kalau ada somasi atau ada gugatan class action dari masyarakat seperti praktisi hukum, ini tentu akan terus bergulir. Mungkin Mas Soleh ini satu pejuang hukum yang luar biasa, bisa mematahkan MK dengan suara terbanyak, itu Mas Soleh yang sahabat kami juga dari Surabaya kan gitu. Jadi kami sependapat Mas Soleh, BPKN akan mendampingi juga bila perlu nanti untuk sebagai ahli dan sebagainya untuk proses berikutnya, karena memang ini harus cepat. Korban sudah 200 lebih, tentu harus ada tindakan yang cepat kan gitu, tuntas dan terang, karena hari ini belum ada terang. BPOM masih defensif, belum mengakui kesalahan, dan kemudian pemerintah juga belum mengambil alih. Sementara korban-korban juga dalam hitungan 2 bulan ini sekitar 200 lebih, tentu masih banyak yang akan ada korban-korban di seluruh Indonesia. Ini kita cukup prihatin dan cukup sangat empati kita kepada para korban, dan ini kita
sangat berterima kasih kepada praktisi hukum masyarakat. Saya Nadra Tanisa akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu apa faktor penyebab dan tujuan masalah tersebut. Adanya kasus meninggalnya 195 orang anak yang disebabkan oleh penyakit gagal ginjal akut akibat dari mengkonsumsi obat sirup yang tercemar zat kimia ethylene glycol atau EG, diethylene glycol atau DEG, dan ethylene glycol butyl ether atau EGBE. Salah seorang korban yang meninggal adalah Muhammad Ali Subadar Hidayatullah yang merupakan anak dari pasangan Muhammad Sofyan Sauri dan Nur Amalah yang meninggal pada tanggal 14 November 2022. Sehingga selaku orang tua korban melakukan somasi yang ditujukan kepada Presiden Jokowi. Tujuannya adalah untuk menekan Presiden dan pemerintah untuk melakukan penyusutan terhadap pihak yang diduga bertanggung jawab dalam hal ini BPOM yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya. Selain itu, ada juga beberapa perusahaan farmasi yang memproduksi dan memasarkan, memperdagangkan, serta mendistribusikan bahan-bahan obatan yang diduga sebagai penyebab timbulnya penyakit gagal ginjal akut pada anak-anak. Saya Nadra Tanisa akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu apa undang-undang atau peraturan yang dilanggar pada kasus ini. BPOM dianggap lalai karena tidak menjalankan tugas dan fungsinya. Berdasarkan pasal 2 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan, yaitu 1. BPOM mempunyai tugas dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Obat dan makanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif, suplemen kesehatan, obat tradisional, kosmetika, dan pangan olahan. Selanjutnya, sebagai tugas unit pelaksana teknis, berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020, unit pelaksana teknis BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang penguasaan obat dan makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagaimana sikap kita terhadap masalah tersebut? Jadi, kita harus hati-hati dan para orang tua harus terus mengawasi kesehatan anak-anaknya. Jika anak-anak mengalami keluhan yang mengarah kepada gagal ginjal akut seperti diare, mual, muntah, demam 3-5 hari, pilek, batuk, sering mengantuk, dan mengeluarkan air seni yang sedikit atau bahkan tidak buang air kecil sama sekali, segera diperiksakan ke dokter, jangan ditunda atau mencari pengobatan sendiri. Pengobatan anak dalam bentuk cair atau sirup tidak disarankan tanpa ada konsultasi ke pihak kesehatan. Selain itu, tetap tenang dan menunggu pertanggungjawaban BPOM atau Kemenkes atas kelalaian mereka yang tidak mengawasi obat di Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan solusi dari permasalahan berikut ini. Terdapat 3 solusi yang dapat saya sampaikan. Yang pertama yaitu, sebagai bentuk empati dan simpati terhadap korban gagal ginjal akut, pemerintah dan industri farmasi harus memberi santunan dan kompensasi bagi korban. Dikarenakan adanya korban yang telah meninggal dunia, dan ada juga korban yang masih mendapat perawatan meski sudah dibolehkan pulang dari rumah sakit. Yang kedua, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan atau BPKP ditugaskan melakukan audit secara menyeluruh dari terkait pengawasan dan peredaran produk obat-obatan, termasuk penggunaan bahan baku pada obat di sektor farmasi. Yang ketiga, karena persoalan kesehatan ini menyangkut keselamatan publik yang sangat luas, untuk menjadi pemenuhan hak publik secara umum diperlukan penguatan lembaga yang melindungi konsumen secara mandiri. Saya Rania Humairah. Saya akan menjelaskan hikmah atau pelajaran yang bisa diambil dari video tersebut. Orang tua korban dari anak-anak yang mengalami gagal ginjal akut menuntut pemerintah untuk lebih peduli dan bertanggung jawab atas kematian anak-anak yang mengalami gagal ginjal akut. Dengan adanya tuntutan kepada pemerintah, maka Presiden Jokowi dapat meninstruksikan BPOM untuk evaluasi dan berbenah, serta kepada pihak-pihak yang dapat bertanggung jawab untuk memberi ganti rugi kepada korban-korban tersebut. Kesimpulannya adalah,
Korban yang bernama Muhammad Ali Subadar Hidayatullah meninggal dunia setelah 2 minggu dirawat di rumah sakit. Ia menderita gagal ginjal akut. Anak kedua dari Sofyan itu sebelumnya sakit. Setelah meminum paracetamol sirup, bukannya malah sembuh, ia malah semakin parah dan akhirnya meninggal dunia. Akibat meninggalnya Muhammad Ali Subadar, keluarga dari Sofyan Sauri, ayah Muhammad Ali, menunjuk kuasa hukum untuk menyemasi presiden. Ia menyatakan bahwa selama ini perhatian dari pemerintah kurang. Somasi dilayangkan bertujuan agar tidak terjadinya kejadian seperti ini menimpa anak-anak lain seperti Ali. Ia juga meminta presiden untuk menekan perusahaan agar bertanggung jawab memberikan ganti rugi terhadap korban-korban gagal ginjal akut. Terima kasih. Sekian video presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.